Walaupun Sayyidina Abu Bakar ini adalah salah seorang sahabat utama Rasulullah SAW, namun karena adabnya Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari berkata, tunggu sebentar, saya akan tanya dengan Rasulullah SAW. Pada waktu itu jawaban Rasulullah agak sedikit berbeda. Izinkan, berikan ia berita gembira dengan syurga bersama dengan kekacauan yang akan menimpanya. Assalamualaikum jemaah, apa kabar semua? Mudah-mudahan semuanya sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga semuanya lancar ya menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Hari ini mungkin udah hari ke-9 Ramadan, dan mudah-mudahan kita berharap kita dapat mengisi Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Sekarang jam 11 pagi dan kebetulan baru selepas antar jemaah ke airport, dan ada waktu sebentar lah sambil menunggu waktu zuhur. Hari ini rencananya kita mau sharing tentang salah satu tempat bersejarah di Madinah, yaitu Sumur Aris. Jadi kalau jemaah mungkin ada yang pernah ke Madinah, kita melihat di Masjid Quba, di sebelah kanan Masjid Quba atau mungkin sebelah barat Masjid Quba, ada sebuah mungkin ada satu tempat yang marmernya itu agak beda. Dia ditandain seperti bulat begitu, dan ada signboard di situ yang menandakan di situ dulu adalah tempat atau letaknya Sumur Aris ataupun Sumur Al-Khatim. Terkenal juga dengan nama Sumur Al-Khatim. Diberi nama Sumur Aris karena ada yang meriwayatkan dulu orang yang memiliki sumur ini namanya Aris, dan ada yang mengatakan beliau juga adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW. Ada satu sejarah yang masyhur yang berlaku di sini, yaitu pada suatu kali Rasulullah SAW datang ke sumur ini. Jadi ada baiknya juga untuk jemaah ketahui, zaman dulu sumur itu dia diletak dalam satu bangunan. Jadi maksudnya kalau ada sumur akan dibuat bangunan sehingga sumur itu diletakkan di dalam bangunan, memudahkan untuk orang yang misalnya mungkin mau mandi atau mau ada keperluan lah, buang hajat dan lain macam sebagainya dalam ruangan yang tertutup. Jadi suatu hari Rasulullah SAW datang ke sumur ini dan masuk ke dalam bangunan sumur ini, lalu duduk di tepian sumur ataupun di bibir sumur, dan baginda menyingkap betis baginda dan menjulurkan kaki baginda ke dalam sumur. Jadi cerita ini juga ada disebutkan di dalam hadis. Pada waktu itu ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang menjaga baginda, yaitu Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Dikatakan tidak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang dan beliau meminta izin untuk juga boleh masuk untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Walaupun Sayyidina Abu Bakar ini adalah salah seorang sahabat utama Rasulullah SAW, namun karena adabnya Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari berkata, tunggu sebentar, saya akan tanya dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari datang dan bertanya, wahai Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar datang dan mau masuk, mungkin begitulah lebih kurang. Dan Rasulullah menjawab, izinkan dan berikan ia berita gembira dengan syurga. Jadi akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun masuk dan duduk di sebelah kanan Rasulullah SAW dengan cara yang sama, duduk di pinggir bibir sumur dan menjulurkan kakinya ke dalam sumur. Tak lama kemudian datang Sayyidina Umar, juga meminta izin untuk masuk ke dalam sumur. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari pun seperti Sayyidina Abu Bakar tadi, minta untuk Sayyidina Umar menunggu sebentar karena dia ingin bertanya dan meminta izin pada Rasulullah SAW. Ketika ditanya, jawaban Rasulullah pun sama. Rasulullah mengatakan, izinkan dan berikan ia berita gembira dengan syurga. Jadi setelah itu Sayyidina Umar pun masuk dan duduk di sebelah kiri Rasulullah SAW dengan cara yang sama juga, duduk di pinggir sumur dan menjulurkan kakinya ke dalam sumur. Tak lama kemudian datang Sayyidina Utsman. Jadi ketika Sayyidina Utsman datang juga meminta izin untuk masuk ke dalam sumur, pada waktu itu jawaban Rasulullah agak sedikit berbeda. Izinkan, berikan ia berita gembira dengan syurga bersama dengan kekacauan yang akan menimpanya. Jadi jawaban agak sedikit beda dari Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar tadi. Dan ketika Sayyidina Utsman masuk, di sebelah kanan Rasulullah sudah ada Sayyidina Abu Bakar, di sebelah kiri Rasulullah sudah ada Sayyidina Umar. Maka pada waktu itu Sayyidina Utsman bin Affan duduk di mana? Duduk di seberang ataupun berdepan dengan Rasulullah SAW. Jadi sebagian ahli sejarah mengatakan dari peristiwa ini Allah Subhanahu Wa Taala mau memberi seperti isyarat bahwasanya suatu hari nanti ketika telah wafat Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar akan dimakamkan bareng-bareng ataupun bersama di bawah kubah hijau. Manakala Sayyidina Utsman akan dimakamkan di seberang atau berdepan dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, yaitu di pemakaman Baqi'. Jadi satu sejarah lain juga dikatakan kenapa sampai sumur ini juga diberi nama Al-Khatim. Dalam bahasa Arab Al-Khatim itu artinya cincin, karena Rasulullah SAW mempunyai sebuah cincin yang terbuat dari perak, yang mana sebagian orang menyebutnya sebagai cincin kenabian. Jadi sepeninggalan Rasulullah SAW, cincin ini diwariskan kepada
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan setelah itu diwariskan kepada Sayyidina Umar, dan setelah itu diwariskan kepada Sayyidina Utsman. Di zaman Sayyidina Utsman, pada waktu itu terjadi satu peristiwa. Walaupun peristiwa ini berlaku, ada beberapa riwayat yang menceritakan. Salah satunya mengatakan, suatu hari ketika Sayyidina Utsman mau berwudu, Sayyidina Utsman cabut cincinnya dan diletakkan di pinggir sumur, ataupun di bibir sumurnya. Dan pada ketika itu, qadarullah cincinnya jatuh ke dalam sumur. Satu riwayat lain mengatakan bahwa jari Sayyidina Utsman itu ukurannya lebih kecil dari jari Rasulullah SAW. Jadi otomatis cincinnya itu kebesaran lah, atau kegedean di tangannya Sayyidina Utsman atau di jarinya Sayyidina Utsman. Jadi ketika Sayyidina Utsman hendak berwudu, cincinnya itu jatuh ke dalam sumur, dan peristiwa ini membuat Sayyidina Utsman sangat sedih sebab itu adalah cincin Rasulullah, dan meminta para sahabat waktu itu untuk mencari cincin itu selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai dikeringkan sumurnya, namun tidak dijumpai. Tak lama setelah itu berlakulah pergolakan yang hingga kan membawa kepada kewafatan Sayyidina Utsman. Jadi mungkin itulah sedikit sebanyak yang bisa di-sharing pada hari ini. Mudah-mudahan kita masih tetap semangat puasanya kan, dan sama-sama kita berusaha untuk mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mengisi dengan amalan kan, mengisi dengan iktikaf, mengisi dengan ibadah kan, karena bulan ini bulan yang sangat istimewa. Bahkan saking istimewa bulan ini kan, Allah mengikat syaitan, Allah menutup pintu neraka, dan Allah merehatkan kan mereka yang disiksa di azab kubur kan. Jadi itu dulu untuk hari ini. Kalau mungkin ada versi lain dari cerita ini, nanti bisa ditulis di komen, atau mungkin ada cerita lain yang mau kita coba ceritakan, kita coba sharing insyaallah. Dan itulah Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Itu dulu untuk hari ini. Ketemu lagi dalam Mutaif 1 menit. Assalamualaikum.